Adik pun, ya pun. Salam Fransiskus berjiwa besar. Selamat pagi, suster, bapak, ibu guru, dan teman-teman yang terkasih. Untuk mengawali aktivitas hari ini, mari kita awali dengan doa. Sebelumnya, mari kita dengarkan lagu pujian. Dan Roh Kudus. Amin. Semua demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Selamat pagi Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih atas undanganmu dari malam hingga pagi. Berkati kami Tuhan agar dapat melakukan tugas-tugas kami. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari kitab Roma. Pada waktu itu Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Sementara perjamuan berlangsung, seorang dari tamu-tamu itu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang dijamu dalam kerajaan Allah." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar, dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kendiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak bisa datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang cacat ya, dan orang-orang buta, juga orang-orang lumpuh.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Renungan. Santo Paulus menggambarkan gereja sebagai tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala yang darinya tubuh mendapatkan kehidupan. Membangun kesatuan hati, Corinum et anima una, diperlukan aneka keutamaan Kristiani. Beberapa keutamaan yang disebut oleh Paulus adalah berbagi 7 karunia, karismata, melakukan 13 keutamaan yang diawali dengan kasih, agape, memberikan berkat, dan tidak menutup. Pokok-pokok itulah yang diberikan Paulus kepada jemaat di Roma untuk membangun diri sebagai sebuah gereja yang hidup. Maka diambil dari karakter 2 rendah hati, pilar 1, bersikap sederhana, indikator 1. Hidup sederhana adalah gaya hidup yang tidak berlebihan
dan apa adanya. Orang yang menjalani hidup sederhana mampu menerima setiap keadaan dan menerima apapun yang dimiliki tanpa mengeluh. Hidup sederhana berarti mensyukuri apa yang dimiliki sehingga hati kita menjadi lebih tenang dan damai. Bersikap sederhana berarti bersahaja, tidak menuntut lebih dari apa yang dimiliki dan tidak seharusnya terima. Hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari akan tampak dalam penampilan, tutur kata, perilaku, berbelanja, makan, minum, dan tidak boros. Bapak, terima kasih atas sabdamu hari ini. Semoga kami dapat menerapkan sabdamu dalam hidup kami. Kami berdoa bagi keluarga Fransispa yang berulang tahun. Berilah kesehatan dan umur yang panjang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Terima kasih Suster, Bapak, Ibu, Guru, dan teman-teman sudah mengikuti doa pada hari ini dengan baik. Tetap semangat, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Bye-bye. Yesus menyalib.